Halo Sobat Kebangsaan, kalian tentu pernah mendengar tentang fenomena Fufufafa, kontroversial, aneh, dan penuh teka-teki. Fenomena ini memicu diskusi besar. Bagaimana jika kita mengupasnya dari sudut pandang ilmu neuroscience? Yuk kita simak bersama di episode kali ini. Sobat Kebangsaan, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel, Opini Kebangsaan. Pada kesempatan ini kita akan membahas fenomena yang sedang hangat dibicarakan, yaitu Fufufafa dari sudut pandang ilmu neuroscience. Fenomena ini memicu banyak pertanyaan tentang bagaimana cara berpikir seseorang yang terlibat, dan kita akan menggali lebih dalam untuk memahaminya dalam sebuah topik bahasan analisis neuroscience di balik fenomena Fufufafa. Apa yang terjadi? Saudara, fenomena Fufufafa menjadi perhatian ketika mulai muncul banyak postingan aneh yang mencerminkan obsesi berlebihan terhadap dua sosok penting. Menurut salah satu analisis neuroscience, obsesi ini bukan hanya sekedar ketertarikan biasa, tetapi sudah masuk dalam ranah gangguan obsesif kompulsif. Dua sosok yang menjadi subjek utama obsesi ini adalah Prabowo Subianto, seorang tokoh politik terkemuka, dan Syahrini, seorang artis cantik. Obsesif kompulsif atau dalam bahasa awam disebut dengan obsesi berlebihan adalah kondisi di mana seseorang terus-menerus memikirkan objek tertentu tanpa bisa mengendalikan pikirannya. Analisis neuroscience mengungkapkan bahwa kebiasaan Fufufafa untuk memposting pada jam-jam tertentu, terutama tengah malam, juga memberikan petunjuk lebih dalam tentang kondisi psikologisnya. Pada jam-jam tersebut, hormon melatonin biasanya berperan dalam membuat seseorang rileks dan siap tidur. Namun pada kasus Fufufafa, justru pada jam-jam inilah obsesi muncul yang menandakan adanya gangguan fungsi hormonal di otak. Ini adalah indikasi adanya masalah yang lebih serius, seperti gangguan psikosis atau bahkan skizofrenia. Yang menarik, ketika seseorang membenci subjek yang obsesi, biasanya ini terjadi pada jam-jam di mana hormon emosi seperti kortisol berperan. Namun dalam kasus ini, kebencian dan obsesi terhadap Prabowo Subianto terjadi pada jam-jam yang tidak biasa, yakni malam hari. Dalam salah satu postingannya, Fufufafa menggambarkan sosok Prabowo dengan cara yang aneh, bahkan delusional, seperti membayangkan Prabowo mendaki Gunung Semeru dan mengibarkan bendera merah putih. Tindakan ini menunjukkan adanya delusi yang merupakan salah satu gejala gangguan skizofrenia. Fenomena ini semakin kompleks ketika Fufufafa tidak hanya menunjukkan kebencian terhadap Prabowo, tetapi juga obsesif seksual terhadap sosok Syahrini. Menyebut-nyebut bagian-bagian pribadi Syahrini dalam berbagai konteks menunjukkan adanya gangguan adiksi seksual. Ini menambah kompleksitas gangguan yang dialami oleh Fufufafa, yang tidak hanya bersifat
obsesif kompulsif, tetapi juga memiliki unsur adiksi dan delusi. Dari sudut pandang neuroscience, seseorang yang memiliki gangguan jiwa seringkali tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Delusi tentang Prabowo yang mendaki Semeru dan mengibarkan bendera merah putih menunjukkan bagaimana pikiran Fufu Papa beralih dari logika normal ke pikiran yang terdistorsi. Selain itu, obsesi terhadap Syahrini memperkuat dugaan bahwa Fufu Papa mengalami kerusakan pada sirkuit otak yang berhubungan dengan emosi dan pengendalian diri. Yang lebih mengkhawatirkan, berdasarkan analisis neuroscience, perilaku seperti ini tidak hanya menunjukkan gangguan jiwa, tetapi juga potensi untuk melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Fufu Papa dengan perilaku obsesifnya dapat dengan mudah terjebak dalam pola pikir sadomasokis, di mana ia mendapatkan kepuasan dari menyiksa secara verbal atau bahkan fisik. Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan terapi secara intensif kepada individu seperti Fufu Papa. Terapi kejut listrik atau obat-obatan yang harus dikonsumsi seumur hidup mungkin menjadi salah satu solusi untuk menjaga agar perilaku destruktif tidak semakin parah. Sayangnya, skizofrenia adalah kondisi yang irreversible, artinya tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi hanya bisa dikelola dengan terapi. Kesimpulannya, fenomena Fufu Papa tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan hanya sekedar masalah obsesi terhadap tokoh-tokoh terkenal, tetapi lebih jauh lagi mengungkap gangguan psikologis yang serius. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa semakin memburuk dan berpotensi membahayakan individu lain, terutama mereka yang menjadi objek obsesinya. Sobat kebangsaan, mari kita tetap kritis dalam melihat fenomena ini. Neuroscience memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana otak bekerja dan bagaimana gangguan psikologis dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Semoga kita bisa belajar banyak dari analisis ini dan lebih memahami pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih-lebih lagi, Fufu Papa ini dikaitkan dengan seorang tokoh penting, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang pada saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Bila dugaan ini benar, beliau dihinggapi oleh penyakit atau gangguan psikologis ini, maka sangat berbahaya bagi bangsa dan negara kita, karena beliau sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tentu saja memiliki wewenang yang besar dan tanggung jawab yang besar untuk membawa bangsa dan negara ini menuju pada kemajuan dan kesejahteraan. Namun, kita sungguh khawatir apabila betul-betul beliau dihinggapi oleh penyakit atau gangguan jiwa yang bagaimana dianalisis oleh neuroscience ini. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama demi Indonesia yang lebih baik. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri video ini, kami tetap membuka diskusi tentang bagaimana neuroscience itu bekerja
Jangan lupa, Anda boleh bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Mari tetap kita jadikan PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif demi membangun bangsa dan negara yang tercinta ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel, opini kebangsaan. Terima kasih.